Gamofobia, 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 gamofobia. Nah, kemudian setiap fobia pasti akan memberikan dampak pada kehidupan seseorang. Nah, gamofobia sendiri memberikan dampak pada beberapa aspek. Yang pertama misalnya kualitas hubungan. Biasanya orang yang mengalami gangguan gamofobia dia akan mengalami isolasi emosional, yaitu ketidakmampuan untuk berkomitmen seringkali membuat individu terisolasi dan tidak bisa menjalin hubungan yang mendalam dengan orang lain. Kemudian yang kedua, tekanan pada hubungan yang ada. Jika seseorang dalam hubungan, gamofobia dapat menyulitkan untuk membangun masa depan bersama yang dapat menyebabkan ketegangan dan juga konflik. Nah, yang kedua, dampak yang diberikan dari gamofobia adalah kesehatan mental. Kecemasan dan depresi bisa dipicu oleh adanya gamofobia. Gamofobia dapat memicu atau memperburuk gangguan kesehatan mental lainnya, termasuk kecemasan, depresi, dan stres yang berkepanjangan. Kemudian perasaan ketidakpuasan. Gamofobia juga memicu perasaan ketidakpuasan pada individu tersebut. Dengan menghindari komitmen, individu merasa terjebak dalam hubungan yang tidak memuaskan, sehingga mengarah pada ketidakpuasan hidup. Kemudian dampak yang ketiga ada kesehatan fisik. Nah, kesehatan fisik ini bisa menyerang pada stres yang berkepanjangan. Stres akibat menghindari komitmen dapat menyebabkan sejumlah gangguan fisik seperti gangguan tidur atau insomnia, penurunan imunitas, dan juga masalah pencernaan. Dan yang terakhir, pertumbuhan pribadi. Orang-orang yang mengalami gamofobia, dia biasanya menyabotase diri sendiri. Rasa takut, berpikir bahwa pernikahan akan menghilangkan kebebasan pribadi dapat membuat individu tersebut melewatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, setelah mengetahui dampak dari gamofobia terhadap aspek kehidupan kita, untuk mengetahui apakah kamu termasuk orang-orang yang mengalami gamofobia, kita akan mencoba untuk mengenali bagaimana sih cara untuk mendiagnosis sebuah gamofobia. Gamofobia seperti fobia lainnya bisa didiagnosis oleh profesional kesehatan yang menggunakan berbagai metode untuk mengevaluasi keadaan mental individu. Misalnya yang pertama dengan wawancara klinis. Psikolog atau psikiater akan melakukan wawancara klinis untuk memahami pengalaman langsung, riwayat keluarga, dan pola pikir individu terkait pernikahan dan komitmen. Kemudian yang kedua, cara diagnosis yang kedua itu bisa melalui kuesioner dan skala penilaian. Penilaian psikologis menggunakan kuesioner dan skala untuk mengevaluasi sejauh mana ketidaknyamanan yang dialami individu dalam situasi yang berkaitan dengan pernikahan. Dan yang terakhir, diagnosis yang terakhir adalah pengamatan. Dalam beberapa kasus, pengamatan terhadap reaksi individu dalam situasi sosial yang relevan mungkin dilakukan untuk mendalami respon emosional dan juga fisiknya. Nah, mengatasi gamofobia adalah proses yang memerlukan waktu dan usaha. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk membantu individu yang mengalami gamofobia. Yang pertama yaitu dengan terapi kognitif dan tingkah laku atau CBT. CBT membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif, serta membangun keterampilan baru untuk mengatasi kecemasan yang berkaitan dengan pernikahan. Terapi ini juga dapat mencakup teknik desensitisasi yang dimana individu secara bertahap dikenalkan pada situasi yang memicu ketakutan mereka dalam lingkungan yang aman. Kemudian yang kedua ada terapi psikodinamik. Terapi ini berfokus pada memahami dinamika emosional yang lebih dalam dan trauma masa lalu yang mungkin berkontribusi terhadap ketakutan akan komitmen. Kemudian yang ketiga, terapi eksposur. Terapis akan membantu individu menghadapi ketakutannya
dengan melibatkan mereka dalam pengalaman yang berhubungan dengan pernikahan, dimulai dengan situasi yang lebih ringan dan berlanjut ke yang lebih menekan. Kemudian, terapi yang keempat melalui pengobatan. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin meresepkan obat antidepresan atau anti kecemasan jika gamofobia disertai dengan gangguan kecemasan yang lebih luas. Kemudian yang kelima, diperlukan juga dukungan sosial tentunya. Bergabung dengan kelompok dukungan individu dengan masalah serupa dapat memberikan ruang di mana mereka bisa berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Kemudian yang keenam, ada pendidikan emosional dan mindfulness. Dengan mempelajari teknik-teknik seperti mindfulness dapat membantu individu mengelola stres dan kecemasan mereka, serta membuat mereka lebih nyaman dalam berpikir tentang hubungan dan komitmen. Dan yang terakhir, keterlibatan dalam aktivitas positif. Mendorong partisipasi dalam aktivitas yang menyenangkan dan membangun kebersamaan dengan pasangan dapat membantu seseorang merasa lebih nyaman dengan gagasan berkomitmen. Kesimpulannya, gamofobia adalah ketakutan yang kompleks dan dapat mempengaruhi kualitas hidup individu dengan cara yang signifikan. Dengan memahami pengertian, gejala, penyebab, dan dampaknya, individu yang mengalami gamofobia dapat menemukan jalan menuju pengobatan dan pemulihan. Dan kita, sebagai orang-orang di sekitar yang mengetahui, ada teman, keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang mengalami gejala gamofobia atau sedang mengalami gamofobia itu sendiri, kita bisa membantu mereka untuk segera keluar dari zona tersebut. Proses untuk mengatasi gamofobia tidak selalu mudah, teman-teman. Namun dengan dukungan dan terapi yang tepat, seseorang dapat belajar untuk menghadapi ketakutan mereka, membangun rasa percaya diri, dan mengembangkan hubungan yang sehat dan berkomitmen. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami gejala gamofobia, penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental yang kompeten dalam menangani masalah ini. So, itulah dia pembahasan kita dalam video kali ini. Kalau kalian ada pengalaman kalian sendiri yang mengalami gamofobia dan bagaimana kalian menghadapinya, silakan tuliskan di kolom komentar. Atau ada teman, keluarga, sahabat, kerabat kalian yang mengalami gamofobia, silakan tuliskan di kolom komentar bagaimana cara kalian untuk membantu mereka. Like video ini jika kalian suka, subscribe channel Manggu karena Manggu akan selalu ada untukmu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya! Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.